Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Fiven Chemistry. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menghitung pH larutan asam maupun larutan basa. Saya juga berikan beberapa latihan soal sehingga kita bisa kerjakan bersama-sama. So, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Nah, untuk menghitung pH larutan asam maupun larutan basa, tentunya kita juga butuh butuh harga atau nilai dari konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Kenapa? Ya, pH itu sendiri sama dengan minus logaritma konsentrasi H+. Jadi jika konsentrasi H+-nya ada atau diketahui atau bisa dicari, maka pH-nya juga kita bisa cari, bisa dapat. Dengan cara yang sama, POH sama dengan minus logaritma konsentrasi OH-. Jadi jika konsentrasi OH- kita bisa cari atau ada, maka kita juga bisa menghitung POH-nya. Nah, sedangkan pH plus POH itu sama dengan 14. Jadi jika POH-nya diketahui, maka pasti pH-nya bisa dicari. Ya, begitulah konversinya ya, adik-adik. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan satu persatu tentang bagaimana menentukan atau menghitung konsentrasi H+ di asam kuat dan di asam lemah, konsentrasi OH- di basa kuat dan di basa lemah. Saya mulai dari ini ya, asam kuat. Asam kuat itu kan elektrolit kuat yang terion sempurna dengan alfa sama dengan 1. Di sini cara menghitung konsentrasi H+-nya itu mudah ya. Tinggal mengalihkan antara jumlah H+ atau valensi asam dengan konsentrasi si asam. Ini ada yang tulis juga di sumber-sumber lain itu A ya, nggak apa-apa lah. Yang penting maknanya tahu ya. Nah, misalnya HCl ya. Kalau kita ionkan kan jadi H+ tambah Cl-. Kita bisa lihat H+-nya ada 1. Maka di sini HCl itu termasuk valensi 1 atau jumlah H+-nya 1 gitu. Jadi N-nya 1. Berbeda halnya dengan misalnya H2SO4. Kita ionkan 2H+ tambah SO4 2-. Maka di sini kita bisa lihat bahwasanya A+-nya ada 2. Maka dia bervalensi 2 atau jumlah H+-nya ada 2. Paham ya maksudnya di sini N-nya ya? Jadi mudah menentukan konsentrasi H+ di asam kuat itu tinggal mengalihkan valensi asamnya dengan konsentrasi asamnya. Lalu di asam lemah. Nah, kita harus tahu asam lemah itu kan tergolong elektrolit lemah. Jadi terionnya sebagian, ya tidak sempurna. Alfanya tidak 0, tidak 1. Berarti di antara 0 sampai 1. Ya, di sini menghitung konsentrasi H+-nya bisa dua cara. Bisa akar Ka kali M, bisa juga alfa kali M. Nah, Ka di sini adalah tetapan ionisasi asam, sedangkan alfanya itu derajat ionisasinya, ya karena dia tidak terion sempurna, tidak 1 gitu ya. Nah, kalau kita gabungkan kedua rumus ini, kita dapat rumus ketiga. Jadi alfa itu sama dengan akar Ka dibagi M ya. Nah, jadi begitu cara menentukan atau menghitung konsentrasi H+ di asam kuat dan di asam lemah. Lalu kita ke ini ya, ke bagian basa. Kalau di basa pasti OH- ya, konsentrasi OH- yang kita cari. Di basa kuat, menentukan atau menghitung konsentrasi OH-nya mirip dengan menentukan atau menghitung konsentrasi H+ di asam kuat. Ya sama, N kali M. Ya, ada juga yang membuat di sini B yang menyatakan basa. Ya, nggak apa-apa. Nah, N di sini yang dimaksud adalah jumlah OH- dari basa tersebut. Misalnya NaOH ya. Ionkan saja Na+ tambah OH-. Nah, OH- ada berapa banyak? 1 nih. Maka N-nya 1. Gitu. CaOH2. Nah, ini Ca2+ tambah 2 OH-. Kita bisa lihat OH-nya ada 2, jadi N-nya 2. Paham ya maksudnya ya adik-adik ya? M di sini ya konsentrasi basanya. Jadi simple mencarinya, mirip. Yang kuat-kuat tuh mirip. Cara menghitungnya ya, cara ya mencarinya mirip. Yang basa juga begitu, yang lemah. Mirip juga dengan menentukan konsentrasi H+ pada asam lemah.
Di sini OH minus sama dengan akar KB kali M. Kalau tadi ada Ka, di sini ada KB. Tetapan ionisasi untuk basa ya. Nah, OH minus sama dengan alfa kali M. Kalau kita gabungkan, ini juga dapat lagi alfa sama dengan akar KB per M. Ya, mirip lah dengan asam lemah. Jadi begitulah cara menentukan konsentrasi H+ di asam kuat dan di asam lemah, konsentrasi OH- di basa kuat dan di basa lemah. Lalu kita akan mengaplikasikan rumus-rumus ini ke dalam soal-soal latihan kita ya. Nah, Oke, kita masuk ke latihan yang pertama. Di sini di latihan pertama ini kita disajikan 4 buah larutan ya, zat yang berbeda. Lalu kita diminta untuk menghitung konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-nya. Lah, emang bisa? Bisa ya. Nah, konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- itu sama dengan 10 pangkat minus 14. Jadi jika konsentrasi H+-nya diketahui, pasti OH-nya konsentrasinya juga bisa kita cari kan? Ya demikian juga jika konsentrasi OH- diketahui, maka konsentrasi H+ pun bisa kita cari. Ya, kita coba deh yang A. Ya, ini ada H2SO4. H2SO4 itu adalah asam yang kuat ya. Jadi pengenalan terhadap ini ya, sifat asam atau basa suatu zat itu harus tahu juga, penting juga supaya kita nggak salah rumus. Oke. Nah, katanya H2SO4-nya 0,1 M. Di sini H2SO4-nya 0,1 M ya. Berapa H+-nya? Ya 2 kali lipatnya nih. Ya, jadi sini 0,2. Simple sekali kan? Jadi kita langsung dapat nih. Konsentrasi H+ sama dengan 0,2 M ya. Lalu bagaimana mencari konsentrasi OH-nya? Ikuti rumus ini. Berarti kan konsentrasi OH- adalah 10 pangkat minus 14 dibagi ini H+-nya 0,2. Dapatlah ini 5 kali 10 pangkat minus 14 M. Paham ya adik-adik? Jadi kalau H+-nya dapat, OH- pasti dapat. Demikian juga dengan sebaliknya. Kita masuk ke yang B. Kita coba yang B. BaOH2 juga tergolong basa yang kuat ini. Ya, basa. Ba2 plus tambah 2 OH-. BaOH2-nya katanya 5 kali 10 pangkat minus 4. Maka OH-nya adalah 2 kali lipatnya kan dari ini. Nah, jadi dapatlah 10 pangkat minus 3. Oke, langsung kita dapat OH- sama dengan 10 pangkat minus 3. Bagaimana dengan konsentrasi H+-nya? Ya sama caranya. 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 3. Dapatlah 10 pangkat minus 11. Ya, jadi OH- dapat, H+ dapat. Demikian juga sebaliknya. Mudah ya, kalau yang kuat-kuat mudah ya. Nah, C dan D ini yang lemah dan lemah. Oke, kita coba. Nah, ini ada larutan HBRO 0,1 M dengan Ka sekian ya. Nah, kalau ada M, ada Ka. Nah, makanya kita langsung pas ingat ya. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali M. Berapa Ka-nya? 4 kali 10 pangkat minus 9 ya. Kali M-nya 0,1. Ini kan akar dari 4 kali 10 pangkat minus 10 ya. Atau 2 kali 10 pangkat minus 5. Oke, dapat H+-nya 2 kali 10 pangkat minus 5. OH-nya langsung aja 10 pangkat minus 14 dibagi si H+-nya. 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini dapatlah 5 kali 10 pangkat minus 10. Dua-duanya kita dapat. OH-nya dapat, H+-nya dapat. Bisa? Bisa ya, semoga ya. Oke, tinggal masukin rumus lah, gampang ini. D. Nah, ini ada NH3 nih. Jadi variasi nih ya. NH3 kan basa ya, jadi OH-. Dia ada Kb, ada M. Nah, samalah berarti rumusnya. Konsentrasi OH-
sama dengan akar, di sini tinggal ganti jadi KB ya. Nggak ribet. KB-nya berapa tuh? 1 kali 10 pangkat minus 5 kali M-nya 0,1. Ini kan berarti akar 10 pangkat minus 6 ya. Sama dengan 10 pangkat minus 3. Tinggal cari, nih biar seragam ya. Tinggal cari konsentrasi H+. Nah, 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 3. Sama dengan 10 pangkat minus 11. Bagaimana adik-adik? Bisa ya? Jika sudah bisa menghitung konsentrasi H+ maupun konsentrasi OH-, pasti menghitung pH itu akan jauh lebih mudah. Oke, masuklah kita ke soal yang menghitung pH. Oke, kita mulai. 1A. Hitunglah pH larutan HCl 0,02 M. Nah, HCl adalah asam kuat. Cl H+ tambah Cl min. Nah, ini mudah nih. Kalau yang kuat-kuat mudah deh. Nah, berarti H+-nya juga 0,02 ya. Udah, tinggal masukin pH sama dengan minus logaritma konsentrasi H+. Sama dengan minus logaritma konsentrasi 2 kali 10 pangkat minus 2. Jadi pH-nya adalah 2 min log 2. Selesai. Sesimpel itu ya. Untuk B, dia yang lemah ya. Ini lemah nih, CH3COH. Ada Ka-nya itu. Jadi kita bisa cari langsung H+ sama dengan, hafal rumusnya? Ka kali M. Masukkan Ka-nya 10 pangkat minus 5. Masukkan M-nya 0,1. Akar 10 pangkat minus 6 sama dengan 10 pangkat minus 3 ya. pH-nya adalah min log 10 pangkat minus 3 sama dengan 3. Gak ribet ya, mudahlah. Rumusnya gak banyak ya adik-adik ya, cuma sedikit lah. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2. Larutan Ha 0,1 M, asam ya, punya pH 3. Hitunglah nilai Ka dan derajat ionisasi. Wah, ini kebalikan ya. Biasanya kita ditanya pH, ini malah kebalikannya. Oke, kita ini dulu ya dari sini. pH sama dengan 3, kan itu konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat minus 3. Ya, lalu kalau dicari Ka dengan diketahuinya ada konsentrasi H+, maka rumus yang tepat adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali M. Oke, M-nya kan ada nih. Jadi konsentrasi H+ 10 pangkat minus 3. Akar Ka yang dicari M-nya 10 pangkat minus 1, 0,1. Supaya akarnya habis kan kita kuadratkan yang di sebelah kiri ya. 10 pangkat minus 6 sama dengan Ka kali 10 pangkat minus 1. Maka Ka sama dengan 10 pangkat minus 5. Dapat Ka-nya. Ya juga nggak terlalu ribet ya. Lalu dia minta kita menghitung derajat ionisasinya atau alfa. Alfa sama dengan akar Ka per M. Masukkan Ka-nya tadi ada di atas nih ya. Yang baru dapat tadi. 10 pangkat minus 5. M-nya 10 pangkat minus 1. Sama dengan akar 10 pangkat minus 4. Sama dengan sama dengan 10 pangkat minus 2. 0,01 atau 1% ya. Ya alfanya kecil ya. Ya wajar lah karena ini adalah asam lemah. Oke, Ka dapat, alfa dapat. Ya, jadi nomor 2 selesai. Mudah-mudahan masih bisa ya adik-adik ya. Lalu nomor 3. Ini variasi juga nih. Diketahui pH-nya, konsentrasinya ada, lalu kita diminta untuk menghitung Kb. Ya. Kb dengan M itu pasti butuh OH-. Sementara kita punyanya pH. Berarti pH-nya itu
kita tulis dulu ya, 9 min log 2. POH itu kan 14 dikurang PH. Jadi 14 minus 9 min log 2. Oke, sama dengan ini 5 ya, 5 plus log 2. Kita harus ubah jadi minus nih. Ini caranya ya kita variasikan lah ya ini ya. Plus log 2 itu kan sama dengan log 10 per 5 kan. Sama dengan 5 tambah log 10 min log 5. Ya. Ya, kelas 11 harusnya sudah bisa ya. Sama dengan 5 tambah log 10 kan 1 ya. 1 min log 5. Dapatlah 6 min log 5. Maka OH min sama dengan 5 10 pangkat minus 6. Ya, itu ininya ya, matematisnya ya. Lalu yang ditanya bukan OH minus tapi si KB-nya. OH minus, saya buat kecil ya, ini takutnya nggak muat. Wait. Oke, kita pilih pen. OH minus sama dengan akar KB kali M. Oke, yang ditanya KB ya. OH minusnya kan ini ya, 5 kali 10 minus 6 pangkat minus 6 sama dengan akar KB kali M. M-nya berapa tuh? 10 pangkat minus 2. Ada di soal ya. Berarti kita kuadratkan ya. 25 kali 10 pangkat minus 12 ya. Sama dengan KB kali 10 pangkat minus 2. Dapatlah KB-nya 25 10 pangkat minus 10. Gitu ya adik-adik ya. Bisa kan? Nah, setelah ini apakah masih ada soal? Wah, ada ya, ini terakhir ya. Ada soal nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Ini variasinya berbeda lagi dengan nomor 1, 2, dan 3. Jadi semakin banyak variasi semakin bagus ya. Nomor 4 katanya ada asam dengan harga Ka, kita disuruh mengurutkan kekuatannya dari yang paling kuat. Ini konsep ya, konsep sebenarnya ya. Kekuatan suatu asam itu kan berbanding lurus dengan nilai Ka-nya. Semakin besar Ka, semakin kuat asam tersebut. Jadi kita tinggal lihat aja yang paling kuat itu ya pasti ini ya, HiO3 ya, dari data Ka-nya. Jadi di sini HiO3 lebih kuat dari mana nextnya ya, HClO2 ya. HClO2 lanjut ke HF, lanjut ke C6H5COOH, dan yang paling lemah itu adalah HBRO ya. Begitu saja. Ingat ya konsepnya sekali lagi. Kekuatan suatu asam berbanding lurus dengan nilai Ka-nya. Jadi semakin besar Ka, maka semakin kuatlah asam tersebut. Oke. 5. Suatu larutan yang bersifat asam Hb 0,1 m memiliki warna yang sama ketika ditetesin dengan indikator universal dengan larutan HCl 0,01. Tentukanlah nilai Ka. Oke, jadi diasumsikan di sini kita bisa lihat bahwasanya Hb itu adalah asam lemah ya. Dia ditanya Ka-nya. HCl asam kuat. Oke, keywordnya di sini sebenarnya. Warna yang sama artinya akan menunjukkan pH yang sama. pH yang sama pasti akan menunjukkan konsentrasi H+ yang sama juga. Atau bisa kita katakan jadi konsentrasi H+ si Hb itu sama dengan konsentrasi ini HCl dulu deh. HCl itu sama dengan konsentrasi H+ si Hb. Nah, bagaimana mencari konsentrasi H+ di HCl? Kan tinggal tadi kan N kali ininya ya, molaritas atau konsentrasinya. Tetapi untuk mencari H+ di Hb, ini kan akar
Ka kali M. Ya, jadi kan yang tanya Ka. Oke, valensi berapa HCl? 1. Berapa konsentrasinya? 10 pangkat minus 3. Oke, akar Ka yang dicari. Berapa konsentrasi dari si nih asam? Nih 0,1. Kita kuadratkan yang di kiri, 10 pangkat minus 6. Akarnya hilang. Nah, ini lebih mudah ya. Jadi Ka dapatlah 10 pangkat minus 5. Ya, jadi pahami konsepnya di sini ya. Warna yang sama akan menunjukkan bahwa mereka memiliki pH yang sama. Jika pH sama, maka konsentrasi H plusnya juga sama kan? Oke. Terakhir, nomor 6. Larutan asam klorida 0,1 M dan larutan asam sulfat H2SO4 ini kita samakan aja ya, 0,1 M. Volumenya katanya sama, dicampur. Hitunglah pH campuran yang terjadi. Oke, kita coba tulis dulu ya. HCl-nya 0,1 M. H plus tambah Cl minus. H2SO4 2H plus tambah SO4 2 minus. Oke, ini 0,1 juga. Ini H plusnya 0,1 kan? Tapi di sini 0,2. Perbandingan koefisien, ingat ya. Nih. Oke, lalu untuk menghitung pH campuran ya kita tinggal campurkan saja ya. Jadi konsentrasi H plus campuran sama dengan ini ya, konsentrasi H plus si HCl, atau langsung kali aja deh, konsentrasi H plus dikali volume, ini punya si HCl, ditambah konsentrasi H plus kali volume punya si H2SO4 dibagi dengan volume totalnya, volume si HCl dan volume si H2SO4 maksudnya. Oke. Nah, konsentrasi H plus si HCl berapa? Ini ada nih. 0,1. Ya, volumenya berapa? Kan katanya sama-sama sama kan? Jadi anggap aja V ya. Tambah konsentrasi H plus H2SO4 berapa? 0,2. Volumenya V. Oke. Volume total ya berarti V tambah V kan? Ini kan V ini tambah V ini. Jadi di atas kita jumlahkan 0,3 V per, di sini ada 2 V. V-nya kita bisa coret, maka ini sama dengan 0,3 per 2 atau sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 1 kan? 0,15 ini. Oke, berarti kalau sudah dapat konsentrasi H plus, kita masuk ke pH. Minus logaritma konsentrasi H plus minus logaritma 1,5 kali 10 pangkat minus 1. Atau pH-nya sama dengan 1 min log 1,5. Selesai. Kira-kira begitu ya adik-adik. Jadi materi kita hari ini tentang menghitung pH larutan asam dan basa. Ada asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik dalam memahami tentang konsep ini ya, tentang materi ini. Oke, cek terus video-video tutorial lainnya di channel 5N Chemistry. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, sampai jumpa.